Karena banyak orang yang berpoligami dengan tameng daripada ibadah, agama dan lain sebagainya, tapi ternyata itu hanya semata hawa nafsunya dia saja. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Poligami ini kan artinya seorang suami yang beristri lebih daripada satu orang. Islam memberikan takaran, suami boleh menikah sampai 4 wanita, menikahi 4 wanita. Allah berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah oleh kalian dari golongan perempuan ya, 2, 3 ataupun 4. Tapi dalam hal berpoligami harus minta juga ridho daripada seorang istri gitu, kesediaannya untuk dipoligami. Jangan kita tahu bahwasannya ketika kita nikah 2, 3 dan 4 tidak minta restu dari istri. Kita paham bahwa apabila kita menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, tetap kalau memang rukun dan syaratnya terpenuhi yang nggak jadi masalah, itu yang salah. Jadi memang walaupun kita mau nikah lagi, ya harus izin dengan istri sah kita, istri pertama kita, karena Islam mengajarkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah dengan wanita itu dengan cara yang baik gitu, bergaul dengan wanita dengan cara yang baik. Istri-istri kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kan begitu. Di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baik dari kalian terhadap keluargaku. Jadi Nabi SAW telah memberikan contoh bagaimana berpoligami yang baik. Artinya tetap harus meminta ridho, keikhlasan dari seorang istri gitu. Dan memang secara hukum nasionalnya poligami itu ya harus ada permohonan di pengadilan agama bagi seorang muslim gitu. Nah, itu permasalahan izin atau tidak izin itu bukan suatu syariat, tetapi itu suatu masalah etika gitu, untuk tidak menyakiti daripada hati seorang istri, kan begitu. Oleh karenanya sekali lagi, keberkahan yang kita dapatkan adalah bukan berarti kita faham tentang hal sesuatu, tapi keberkahan adalah dimulai daripada keikhlasan dan keridhaan. Enggak mungkin kita nikah lagi tapi tidak ada keberkahannya. Keberkahannya bagaimana? Dengan cara tidak menzolimi istri yang sah gitu. Jangan sampai kita menzolimi daripada istri kita karena istri tersebut tersakiti gitu. Cara poligami kan begini, dimana memang dulu pernah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, dimana dahulunya Siti Sarah istri daripada Nabi Ibrahim waktu itu belum memiliki anak. Nah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam juga menikah dengan Siti Hajar karena sebab ingin punya keturunan. Jadi untuk sekarang ini ya boleh kita berpoligami asalkan gitu, asalkan memang ada sebab-sebabnya. Satu, mungkin istri kita sudah tidak dapat mengandung, melahirkan, produksinya sudah kurang gitu, atau memiliki penyakit tertentu gitu ya kan. Ada sebab-sebab. Jadi bukan berarti dia nikah itu tidak ada sebabnya, harus ada sebabnya. Dan yang terutama adalah ibadah, karena banyak orang yang berpoligami dengan tameng daripada ibadah, agama dan lain sebagainya, tapi ternyata itu hanya semata hawa nafsunya dia saja gitu kan. Jadi yang pertama, apabila istri pertama itu tidak dapat memiliki keturunan, susah punya keturunan, mandul, memiliki penyakit menular, diperbolehkan poligami, dan itu telah diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Ya artinya gini, Rasulullah mengajarkan kepada umat agar memperbanyak keturunan. Mungkin ada yang memang seorang istri itu punya masa waktu fase dia sehat dalam berproduksi gitu, memiliki anak. Apabila itu sudah tidak memungkinkan, dia ingin punya keturunan lagi, ya dibuka jalur halal. Apa jalur halalnya? Yaitu menikah lagi, jangan kita berzina gitu. Dan itu memang harus ada prosesnya secara hukum.
gitu dengan melakukan permohonan di pengadilan agama. Karena apabila nantinya disiri ya istri kedua, tiga dan empat tidak sah secara hukum negara gitu. Itu gimana Ustaz? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.